Episode 58. Setelah itu dia berjalan ke gerbang masuk desa. Cahaya dari matahari terbenam terpancar di punggungnya yang besar dan tinggi. Lingkungan di sekitarnya yang tidak begitu unik tetap tidak bisa mengganggu Devan yang terlihat mempesona. "Kamu mau kemana?" Sherin bertanya kepada Devan sewaktu Devan melangkah akan pergi. Sherin berpikir sepertinya Devan tidak bermaksud untuk bersamanya. Devan menghentikan langkahnya dan tersenyum. Dia menoleh ke belakang dan bertanya kepada Sherin, "Apakah kamu tidak peduli jika orang lain bersama?" "Oh tidak, aku peduli." Berdasarkan personalitas pria ini, dia tidak akan peduli dengan pendapat orang lain. Tetapi pria ini memilih untuk menuruti keinginannya. "Kamu ikut akulah dengan mereka ke hotel dulu. Aku akan menelpon kamu nanti." Devan berkata sambil terus berjalan menuju gerbang. Ketika Sherin sudah sampai di area penyuntingan, sudah tidak ada seorang pun yang berada di sana. Yang tersisa hanya sebuah mobil hitam yang terparkir. Aneh, mengapa tidak ada yang menelpon Sherin? Sherin berjalan menuju mobil hitam itu. Pintu mobil terbuka dan ada seseorang yang turun dari dalam mobil sebelum Sherin sampai di sisi mobil. Yuta. Pakaian formal yang dikenakan Yuta hari ini membuat keseluruhan terlihat menjadi lebih dewasa dan tenang. Karena masih mengingat tentang masalah di gerbang restoran kemarin, Sherin menatap Yuta dengan ekspresi yang tidak senang. "Nona Sherin, silakan naiklah." Sherin langsung melangkah 2 langkah ke belakang dan menolaknya. "Saya tidak ingin merepotkan Direktur Yuta." Sherin kemudian berputar balik badannya dan menyadari bahwa sekelilingnya adalah area terpencil. Bisa jadi Sherin tidak bisa meninggalkan tempat ini jika dia tidak menerima tawaran dari Yuta. Jelas sengaja Yuta yang mengatur semua ini. Yuta menggelengkan kepalanya dan memberikan sebuah senyuman yang aneh kepada Sherin. Senyuman itu membuat Sherin menjadi gugup. Bagaimanapun dia tetap merasa agak bersalah kepada pria di hadapannya ini. "Mengapa harus mengajak saya ketika ada begitu banyak artis terkenal? Saya yakin mereka tidak akan menolak ajakan Direktur Yuta." Senyuman di wajah Yuta semakin melebar ketika dia mendengar penjelasan dari Sherin. Sherin menjadi gugup karena senyuman aneh yang diberikan Yuta. Kemudian dia menghindar dari tatapan Yuta. Sherin tiba-tiba mengerti. Mendadak minta mereka untuk menata riasan hanyalah sebuah alasan. Karena tujuan sebenarnya adalah Yuta ingin meminta Sherin untuk menemaninya menghadiri acara penghargaan itu.
Tiba-tiba Yuta mendekat ke telinga Sherin dan berbisik, "Clover, apakah kamu masih ingin berpura-pura? Sampai kapan?" Mereka mendengar kata-kata Yuta, Sherin tentu saja merasa kaget dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dia melihat pria di hadapannya dengan tatapan tidak percaya dan berusaha untuk menyembunyikan rasa kaget di dalam matanya. Yuta melepaskan pelukannya dan melihat ke mata Sherin dengan dalam. "Pada saat pertama kali kita bertemu, kamu langsung manggil namaku, Yuta." Dengan nada suara yang sangat gembira, Yuta memperhatikan wajah Sherin dan memeluk dan melanjutkan kata-katanya. "Kamu menata riasan untuk dirimu sendiri dan sengaja membuat dirimu terlihat jelek. Clover, mengapa kamu begitu pintar?" Sherin menyingkirkan tangan Yuta dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Melihat Sherin yang ketakutan, Yuta mendekati Sherin dan "Clover, meskipun aku tidak mengerti mengapa kamu mau melakukan hal seperti itu, tetapi percayalah kepadaku, aku tidak akan memberitahu orang lain tentang hal ini selama kamu tidak setuju." Janji yang diberikan Yuta membuat Sherin merasa agak lega. "Aku tidak bermaksud untuk sengaja tidak mengenali kamu." Yuta mengulurkan tangannya dan mengelus kepala Sherin. Pada saat SMA, Yuta juga sering mengelus kepala Sherin seperti ini. Awalnya Yuta juga tidak bisa pasti karena penampilan Sherin benar-benar sangat berbeda dengan penampilan Clover. Yuta tidak bisa menjelaskan rasa gembiranya ketika dia tahu bahwa wanita di depannya ini benar-benar adalah Clover. "Aku tidak peduli kamu berubah menjadi siapa, Clover, aku hanya peduli siapa kamu," ucap Yuta. Sherin menatap ke Yuta, dia juga merasa gugup.
Yuta tersenyum dan berbisik, bagaimana kalau pasangan wanitaku adalah wanita yang semua orang tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenalinya. Sherin mengerutkan alisnya dan melihat ke Yuta dengan wajah tidak mengerti. Aku ingin kamu menemani aku dengan penampilan Clover, jawab Yuta. Yuta sudah memiliki keinginan ini sejak dia membuka perusahaan dengan nama Clover. Pada saat itu, Yuta berharap pada suatu hari dia bisa memegang tangan Clover dan berjalan di atas karpet merah bersamanya. Yuta hampir sudah mau menyerah karena Clover benar-benar menghilang terlalu lama. Tetapi Sherin malah tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa memberikan peringatan apapun. Melihat Sherin yang masih tidak mengerti juga, Yuta berkata lagi, hapus riasan kamu dan temani aku untuk menghadiri acara itu. Setelah acara selesai, menata riasan kamu kembali. Jadi tidak akan ada yang tahu siapa kamu. Benar-benar harus seperti itu. Jelas Yuta tidak akan menyerah sebelum Sherin sampai setuju dengannya. Clover, kamu juga harus memberikan aku sesuatu agar aku bisa menjaga perjanjian kita. Tidak akan memberitahu siapapun tentang identitas asli kamu. Yuta mengelilingi Sherin dan berhenti di belakang punggungnya, kemudian berbisik, kamu adalah orang yang melahirkan Simon, kan?